Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga semuanya selalu di dalam lindungan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi ulumut tafsir atau ilmu tafsir yang berkaitan dengan mu'jizat Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran yang ini boleh kalian ikuti di rumah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Baik anak-anakku sekalian, pada ayat ini yang berkaitan erat dengan kemu'jizatan Al-Quran, yaitu pada kata-kata sanurihim ayatina, yang berarti tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menitipkan kebesaran tersebut kepada para nabinya berupa mukjizat yang diberikan kepada para nabinya, agar mukjizat tersebut bisa melemahkan kekuatan-kekuatan yang ada pada zamannya. Kekuatan-kekuatan tersebut, kekuatan-kekuatan orang yang mensekutukan Allah. Dengan turunnya mukjizat Allah, maka kekuatan tersebut menjadi lemah. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kata-kata yang berkaitan erat dengan mukjizat nanti mungkin di dalam ulangan harian dapat ditanyakan, yaitu ayatina. Ayatina. Sebelum kita melanjutkan, mari kita simak tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi pada tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian diharapkan atau setelah mempelajari berkaitan dengan mukjizat Al-Quran, kalian yang pertama dapat menghayati nilai-nilai i'jazul Quran, kemudian menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai i'jazul Quran, kemudian dapat menganalisis secara konseptual ketentuan i'jazul Quran dan menyajikan secara mandiri hasil analisis tentang ketentuan dan contoh-contoh i'jazul Quran. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan hasil sebagaimana tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama, sebagai prolog dari saya akan menyampaikan berkaitan dengan pengertian i'jazul Quran. Nanti kemudian pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman kalian dari kelompok 2 berkaitan dengan unsur-unsur, kemudian juga macam-macam i'jazul Quran. Yang pertama yaitu pengertian i'jazul Quran. Kata mu'jizat berasal dari bahasa Arab yang berarti a'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jizatan. Apa yang disebut dengan a'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jizatan? Secara harfiah, lafaz ini berarti lemah.
tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup dan tidak kuasa. Sementara a'jaza yu'jizu berarti melemahkan. Oleh karenanya mu'jizat itu melemahkan apa-apa yang kuat atau apa-apa yang dianggap kuat pada zamannya. Kita lanjutkan. Akan tetapi kata mu'jizah diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajaib dan menakjubkan karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Lafaz ini biasa digunakan pada makna amrun khariqun lil 'adah. Boleh kita sebutkan bersama-sama, amrun khariqun lil 'adah. Amrun khariqun lil 'adah. Ini penting dan ini merupakan makna istilah atau terminologi dari mukjizat itu sendiri. Amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Sesuatu urusan atau sesuatu hal yang menyalahi tradisi. Ini adalah bagian dari unsur mu'jizah, di mana mu'jizah tidak boleh atau mu'jizah salah satu unsurnya adalah menyalahi tradisi atau menyalahi dari hal-hal yang sifatnya biasa. Mengapa demikian? Karena mu'jizah harus merupakan hal yang luar biasa, harus merupakan hal yang menakjubkan. Selanjutnya maqrunun bit tahaddi, diiringi dengan tantangan. Artinya apa? Di suatu zaman mesti ada sesuatu yang mungkin dilihat sebagai sebuah kehebatan dari orang-orang yang memang tidak percaya atas keesaan Allah. Dengan turunnya mu'jizah menantang hal-hal yang dianggap kuat di zamannya. Oleh karenanya di sini dikatakan diiringi dengan tantangan, atau nabi-nabi Allah ditantang oleh mereka yang memiliki kekuatan. Bisakah mendatangkan kekuatan seperti itu atau lebih besar dari itu? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya menunjukkan kenabian nabinya, memberikan mu'jizat kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mu'jizat tersebut untuk melemahkan kekuatan-kekuatan yang ada pada zaman tersebut. Kemudian di antara ciri-ciri lainnya atau unsurnya adalah terlepas dari perlawanan. Artinya dari apa-apa yang ada di zaman itu yang berupa kekuatan, semua itu dikalahkan. Artinya mukjizat selalu akan menjadi pemenang dari lawan-lawannya, dari kekuatan-kekuatan yang ada. Baik anak-anakku sekalian, nanti pembahasannya kita dapat mendengar langsung dari kelompok 2. Sekarang saya akan merangkum bab yang kita pelajari ini. Semoga rangkuman ini dapat bermanfaat untuk kalian. Yang pertama, bahwasanya mukjizat secara bahasa adalah melemahkan, sedangkan menurut istilah adalah suatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan dan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan. Artinya mukjizat selalu menjadi pemenang dari hal-hal yang dianggap hebat di zamannya. Kemudian yang kedua, mukjizat itu ada dua macam, yaitu mukjizat hissi yang dapat dirasakan dengan panca indera, yang dapat dilihat dengan panca indera. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dapat menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian Nabi Musa dapat membuat tongkat, di mana tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar,
semua itu dapat dilihat oleh mata atau panca indera. Oleh karenanya hal tersebut disebut dengan mu'jizat hissi. Adapun yang kedua adalah mu'jizat ma'nawi. Mu'jizat ma'nawi sendiri yaitu adalah hal-hal yang hanya bisa dicerna oleh akal dan pikiran manusia. Apa hal tersebut? Di antaranya adalah Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada satupun orang yang selesai sampai hari ini membahas pembahasan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Quran bagaikan samudera. Semakin dia diselami, semakin terdapat hal-hal yang ajib, hal-hal yang luar biasa kita dapati di dalam Al-Quran. Kemudian anak-anakku sekalian, mukjizat hissi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan rasul, sedangkan mukjizat maknawi hanya bisa difahami oleh kecerdasan akal dan hati manusia. Kemudian kadar kemukjizatan Al-Quran adalah pada Al-Quran itu sendiri yang disebut dengan mukjizat az-zati. Artinya mukjizat Al-Quran, kekuatan Al-Quran ada pada Al-Quran itu sendiri. Bukanlah Allah yang melemahkan manusia atau akal pikiran manusia sehingga mereka tidak bisa melawan Al-Quran. Bukan seperti itu. Namun apa? Mereka orang-orang yang faham akan syair Arab di zaman pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang memahami syair Arab di zaman itu. Namun turunnya Al-Quran melemahkan kekuatan mereka. Bukan mereka yang dilemahkan, tetapi Al-Quran sendiri memang yang sungguh kuat sehingga dapat melemahkan kekuatan mereka. Yang terakhir dari aspek kemukjizatan yaitu bahwasanya Al-Quran, aspek kemukjizatan Al-Quran adalah pada segi redaksi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nanti penjelasan dari kelompok 2 berkaitan dengan unsur-unsur dan lain sebagainya dapat juga di-share ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah di dalam belajar. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan murni dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.